Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pojok. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniansyah. NIM saya 220101010105. Di sini saya ingin memberikan pengumpulkan UTS saya, yaitu dengan prodi metodologi riset dan penelitian ilmiah sistem informasi, di mana di sini saya sudah membuat presentasi untuk topik penelitian saya untuk UAS, yaitu penerapan metode sentimental analysis pada media sosial untuk meningkatkan responsivitas Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat yang pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah seperti uh, tentang DPRD, di mana di sini saya bekerja di dalamnya sebagai tenaga ahli. Sekretariat DPRD DKI Jakarta adalah lembaga administratif yang mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas utama sekretariat ini meliputi penyediaan layanan administratif, teknis, dan operasional kepada anggota DPRD, serta mendukung melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekretariat ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap proses administratif berjalan lancar dan efektif untuk mendukung kinerja DPRD dalam melayani masyarakat. Rumusan masalah saat ini yang saya temukan adalah bagaimana penerapan metode sentimental analis pada media sosial dapat meningkatkan responsivitas serta DPD Provinsi Jakarta terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Jadi masalah ini bagaimana kita melihat dari sentimental masyarakat kepada menampung aspirasi-aspirasinya, kemudian responnya terhadap sekedar DPRD ataupun legislatif ya Pak, seperti itu. Nah, kemudian metode yang digunakan selama ini yaitu ada tiga metode Pak, yaitu Natural Language Processing, yaitu NLP, for Sentimental Analysis, menggunakan teknik NLP untuk menganalisis teks dari media sosial guna mengidentifikasi sentimen positif, negatif, atau netral. Keunggulan mampu memproses data teks yang tidak terstruktur dan memberikan wawasan tentang opini publik. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari Carlos A, yaitu Sentimental Analysis of Social Media, dan Anthony Mereno dan Iglesias. Artikel ini menjelaskan pengembangan terbaru dalam teknologi sentimen analis termasuk NLP dan pengolahan teks untuk menganalisa sentimen di media sosial. Kemudian yang kedua itu ada machine learning algorithm. Algoritma seperti SVM, Naive atau Random Forest digunakan untuk mengklarifikasi sentimen berdasarkan data pelatihan. Keunggulan memberikan akurasi tinggi dalam klasifikasi sentimen dengan kemampuan adaptasi terhadap dataset yang berbeda. Saya mengambil mesin learning algorithm ini dari An Analysis of Sentiment, Method Application and Challenge oleh Haris Dut Sarman dan Farul Goyul. Artikel ini mengevaluasi berbagai teknik machine learning untuk sentimental analysis dan aplikasi di berbagai domain, termasuk media sosial. Jadi untuk processingnya itu, pertama metodenya itu kita mengambil metode NLP yang sudah digunakan selama ini. NLP metodenya ini seperti apa, pengumpulan data, kemudian filterisasi sentimen positif, negatif, atau netral. Kemudian di mesin learning ini adalah processingnya. Kemudian tekniknya adalah saya mencari yaitu deep learning teknik, yaitu penggunaan CNN dan RNN untuk menangani kompleksitas data teks dan memberikan hasil yang lebih akurat dalam analisa sentimen. Keunggulan dapat menangani volume data yang besar dan kompleks, serta mampu belajar fitur yang lebih dalam dari data teks. Nah, di sini saya mengambil dari jurnalnya Deep Learning for Sentiment Analysis Survey oleh Li Zhang, Xu Huang, dan Bing Lu. Artikel ini memberikan tinjauan mendalam tentang penggunaan teknik deep learning dalam sentimental analysis mencakup berbagai aplikasi dan bidang. Lanjut, untuk usulan metode, Pak, izin untuk usulan metode pada pada sekretariat DPRD Provinsi Jakarta ini, saya mengusulkan untuk penelitian ini mengusulkan untuk penerapan metode
sentimen analis berbasis NLP, machine learning, dan deep learning pada data dari media sosial untuk meningkatkan responsif sekitar DPRD jaga Jakarta terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi yaitu ada pengumpulan data, memprosesing data, melakukan processing data teks termasuk konteksi, penghapusan, support, dan stemming, penerapan algoritma sentimen analis, nah kemudian visualisasi hasil, membuat dashboard interaktif. Jadi di mana ini pengumpulan data ini mungkin dari sosial media dan lain-lain, dari Twitter atau dari Facebook dan lain-lain. Kemudian di sini memasukkan proses menggunakan tiga algoritma yaitu NLP, terus mengakurasikannya menggunakan SPM, kemudian untuk mengelola data yang lebih besar dari data untuk mengakurasikannya itu menggunakan deep learning dari menerapkan CNN dan RNN. Nah, kemudian untuk targetnya ada penerapan metode sentimen analisis ini diharapkan mencapai peningkatan dalam hal respon terhadap keluhan masyarakat. Ini capaian yang diharapkan, keluhan dari ekspresi masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, pemahaman isu publik, memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat, kemudian membuat kebijakan yang lebih responsif, efisiensi pengembangan keputusan membantu anggota dewan dan staf dalam mengambil keputusan berdasarkan data sentimen yang terkini dan akurat. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, menanggapi umpan balik pada masyarakat sehingga membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, Sekretariat DPRD ataupun DPRD-nya meningkatkan kualitas layanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Seperti itu, Pak. Jadi capaian yang diharapkan itu bagaimana publik itu dapat lihat, kita dapat melihat sentimen publik, kemudian kita dapat menerima aspirasi publik, kemudian kita dapat mengusulkan ataupun membuat hubungan antara masyarakat dengan DPRD itu lebih baik dengan menampilkan apa nama sentimennya, sentimen analisis metode seperti itu, Pak. Lanjut, mungkin untuk targetnya seperti ini. Kemudian dari data apa namanya, data metode yang digunakan ini, yang selama ini sudah digunakan ini terpisah. Jadi belum ada metode yang penggabungan antara NLP, algoritma, dan deep learning teknik. Nah, setelah itu di sini saya sudah menyiapkan apa apa namanya, sorry, udah menyiapkan jurnalnya juga. Nah, ini jurnal dari MDI ya, MDPI, yaitu apa namanya, jurnal yang mungkin yang lumayan terkenal juga, Pak. Kemudian ada archive.org, yaitu ini sentimen sentimen analisis for social media. Kemudian di sini MDPI the 2023 Annual Report has been released. Nah, kemudian yang satu lagi yang Ginseng itu dia pakai arsip dari Cornell University. Oke, seperti itu Pak. Kemungkinan ini juga saya harus ada pembahasan terkait sampai dengan UAS karena memang data-data ini saya harus bicarakan juga kepada pihak-pihak terkait pimpinan dari Sekretariat DPRD. Ya, jangan sampai uh, membuat kesimpulan yang membuat apa usulan yang tidak disetujui seperti itu Pak. Mungkin dari rumusan masalahnya bisa saya kembangin lagi Pak, sama mungkin metode-metodenya jika ini di analis atau dicoba analis kemudian kurang dari penerapan metode tiga ini, nah mungkin saya bisa tambahkan lagi di untuk pos nanti Pak seperti itu. Mungkin itu aja Pak untuk tes saya. Putus metodologinya, jika ada kata-kata yang salah dalam penulisan ataupun dalam penjelasan atau dalam apa
jawaban UTS ini. Saya mohon maaf Pak, dan terima kasih banyak untuk sebelum dan sesudahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.